terkait kapten kapal di Kepri, gimana sih Bang kronologis ceritanya Bang? Ya, intinya pertama-tama bahwa saya ditunjuk sebagai kuasa hukum di tanggal 30, tapi penandatangannya di tanggal 31 Mei ya, di hari Sabtu. Sebenarnya dari Jumat ditunjuk. Nah, klien saya bernama M. Fahyumi bin Syarbini. Dia ini adalah kapten kapal motor Rizky Laut 4. Ya. Dan yang bersangkutan bersama kru dalam pelayaran di Laut Kepri ditangkap di tanggal 29 Mei dini hari oleh tim Subdit 4 Tipiter Diskrim Polda Kepri dalam pasal disangkakan itu melanggar undang-undang pelayaran. Tetapi banyak kejanggalan yang kami temukan sehingga kami juga sudah mengajukan yang pertama permohonan penangguhan penahanan ke Polda Kepri, yang kedua kami juga sudah ajukan legal opinion, pendapat hukum kita terhadap perkara yang ditangani, dan kami juga minta perlindungan hukum terhadap klien kami. Dan karena banyak kejanggalan dari proses penangkapan, penyitaan, ya kan, sampai BAP dan juga penetapan tersangka, kami anggap banyak kejanggalan dan improsedural, bahkan mencederai hak-hak hukum klien kami sesuai hukum positif, sehingga dalam waktu dekat juga kami akan mengambil langkah prapit sehingga untuk menguji status tersangka klien kami, kapten kapal KM Rizky Laut saudara MF, kepada hakim prapit supaya apakah penetapan tersangka, penyitaan ya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau tidak. Kejanggalan boleh spesifik Bang, apa tuh juga penyitaannya, apa aja kapalnya atau apanya gitu? Ya mungkin dalam hal undang-undangnya ya, kami lihat bahwa penerapan pasalnya kami lihat kami duga ada kekeliruan dan dipaksakan, karena ternyata kan di pasal itu harusnya ada korban, ada pencemaran minyak, bahkan ada pengerusakan, ternyata kan tidak. Yang kedua juga di sini perlu kami sampaikan bahwa kapal itu berjalan normal. Kalau bicara tertangkap tangan kan harusnya patroli laut yang melakukan penangkapan. Kalau laporan informasi kan kami duga bukan tertangkap tangan, harusnya kan dipanggil lah yang bersangkutan. Dan apakah petugas darat langsung mengambil tindakan penegakan hukum di laut tanpa koordinasi dengan pihak Polairut atau pihak Bakamla dan lain sebagainya, ini masih dalam pertanyaan kami ya. Dan apakah dalam posisi yang mendesak sekali ya, dalam waktu yang bersamaan di tanggal 29 Mei itu dari penangkapan, penyitaan, pengambilan alih kapal, pemeriksaan, WAP, penetapan tersangka, penerbitan SPDP, penyedotan minyak, penitipan minyak, dan pengiriman SPD itu dilakukan di hari yang sama, di tanggal 29 dan tanggal 30. Nah ini kan sesuatu yang sangat urgensi. Apakah ini kasus narkoba atau kasus terorisme, sehingga harus diperlakukan sangat mendesak dan dilakukan itu pada saat hari libur bersama, hari libur nasional ya. Jadi kami anggap ini banyak kejanggalan dan kami juga akan juga mencederai ya penegakan hukum. Kalau saya sangat mendukung penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal, tapi dalam tahapan prosesnya kan juga harus diingat bahwa polisi tidak bisa keluar dari ranah undang-undang kepolisian, Perkap Kapolri, KUHAP, KUHP, atau undang-undang yang lain spesialis. Kami advokat pun sama, melakukan tindakan kami pendampingan itu berdasarkan undang-undang advokat, sehingga kami juga tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku. Ketika memang ada, kami lihat ada kejanggalan dan mungkin ada abuse of power, menyalahgunakan kewenangan, kita akan uji. Karena ada putusan MK bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk melakukan uji terhadap status tersangka disangkakan. Nanti hakim prapit akan menilai apakah penetapan tersangkanya sudah sah atau tidak. Apa ini kasus pidana atau perdata. Untuk saat ini kondisi kapten kapal tersebut gimana dan sudah berapa lama, berapa hari Bang di kapten kapal sudah tahan beberapa hari. Saya sempat ketemu ya beberapa sebelum saya kembali ke Jakarta. Kondisinya sehat, hanya ada sedikit kejanggalan terkait dengan ketika dia di BAP. Apa itu? Di BAP kan tertulis bahwa didampingi oleh penasihat hukum. Tapi si kapten kapal sendiri mengaku berkali-kali ke saya bahwa dia tidak pernah didampingi oleh PH. Dan itu mencederai hukum. Karena ketika tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, itu diwajibkan untuk didampingi oleh PH. Berarti saat dipanggil polisi, dia hanya sendiri Bang ya, kapten kapal tersebut? Dia kan bersama kru. Tapi ketika krunya pulang,
kapten kapal tersangka harusnya pada saat pemeriksaan sebagai tersangka itu wajib hukumnya didampingi oleh pihak. Di situ dia agak kecewa dengan pihak kepolisian di sana. Kalau kecewa sih tidak, mungkin siapa yang benar ini? Biarkan nanti kami akan klarifikasi semua. Untuk sekarang, update abang tadi mau bilang mau perapit, kapan akan dia dengan? Di dalam waktu dekat, kami lagi persiapkan istilahnya itu berkas dan persiapan juga ahli dan juga tim untuk melakukan upaya perapit. Itu kan memang ruang yang dibuka oleh konstitusi kita lah. Respon dari Polres berarti ya di sana? Polda Kepri ya? Itu apa bang saat abang ingin melakukan perapit? Bagus kah? Atau? Ya kalau menurut saya polisi kan biasa saja. Karena kan memang itu kan ruang yang dibuka oleh konstitusi kita. Siapapun tersangka mau mengambil langkah itu upaya yang wajar dan secara hukum itu benar di mata hukum. Jadi tidak ada persoalan. Ketika memang hakim perapit menyatakan bahwa ternyata penetapan tersangka sah, ya kita masuk dalam proses pokok perkara. Tapi kalau tidak sah, ya klien saya harus dikeluarkan, dibebaskan. Obrolan terakhir abang sebelum ke Jakarta dengan kapten kapal apa bang terkait ya yang pertama dia harus sabar dalam mengikuti proses hukum. Yang kedua dia menunggu aja apakah ada berita baik tentang penangguhan penahanan, karena istrinya menjamin ya dan berkomitmen bahwa tidak lari, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi, dan dia akan tetap akan hadir ketika dibutuhkan dan tidak akan menghambat proses.